Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Soekarno menemukan makam Imam Bukhari. Nama Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, begitu sangat legendaris bagi masyarakat Uzbekistan, sebuah negara di Asia Tengah, pecahan Uni Soviet yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Kepopuleran nama Presiden Soekarno berkaitan dengan kisah ditemukannya makam Imam Bukhari, seorang prawiri Nabi yang sangat termasyhur di kalangan umat Islam. Tidak banyak yang tahu, Soekarno lah yang meminta pemerintah komunis Soviet agar menemukan makam tersebut. Berkat jasa Soekarno, saat ini kompleks makam Imam Bukhari yang terletak di Desa Hartang, sekitar 25 km dari Samarkand, telah menjadi salah satu wisata umat Islam seluruh dunia. Kebesaran nama Soekarno tidak hanya dikenal di seluruh penjuru Indonesia, namun menggema di seluruh dunia. Dia dikenal sebagai seorang pemimpin berani, tegas, karismatik, dan tidak mudah diatur oleh bangsa manapun. Tidak hanya bagi bangsa Indonesia, kisah kepahlawanan Bung Karno juga dirasakan bagi umat Islam di seluruh dunia, salah satunya di Uzbekistan. Kisah tersebut bukan hanya cerita fiksi. Saat rombongan delegasi MPR RI menginjakan kaki pertama kali di Bandar Udara Internasional Tashkent di ibu kota Uzbekistan, nama Soekarno lah yang pertama kali disebut ketika delegasi memperkenalkan diri di Indonesia. Salah satunya adalah Elias, seorang mahasiswa berusia 21 tahun, langsung menyebut nama Soekarno ketika berjumpa dengan delegasi yang akan menyampaikan sosialisasi 4 pilar MPR RI kepada masyarakat Indonesia yang ada di Uzbekistan. Soekarno, kata Elias, sangat melekat bagi masyarakat Uzbekistan karena dipandang memiliki jasa besar dalam menemukan makam Imam Bukhari. Elias dan pemuda Uzbekistan mengetahui nama dan jasa Soekarno dari orang tua yang membaca buku-buku yang terbit di Uzbekistan. Sejarah Soekarno dengan bangsa Uzbekistan dimulai setelah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Pemerintahan Soviet mengundang Presiden Soekarno untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Moskow. Saat itu, Soekarno sadar sebagai Presiden Indonesia yang dianggap sebagai pemimpin negara-negara non-blok harus bersikap netral terhadap blok timur maupun blok barat. Tapi di sisi lain, Soekarno juga menyadari bahwa Indonesia butuh dukungan untuk legitimasi eksistensi negara-negara non-blok dan kesepakatan yang telah dicapai dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Soekarno juga menyadari membutuhkan dukungan Soviet untuk menghadapi berbagai upaya negara-negara barat yang masih terus berusaha menjajah dan menguasai kembali Indonesia. Sementara itu, Soekarno tahu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, sehingga tidak mungkin Indonesia akan ikut blok timur yang dipimpin oleh negara komunis Soviet. Situasi itu yang oleh Soekarno disiasati dengan cerdas dengan mengajukan syarat atas rencananya memenuhi undangan pemerintahan Soviet dengan meminta dicarikan atau ditemukan makam Imam Bukhari, seorang perawi Nabi Muhammad SAW yang amat termasyhur itu. Kata Soekarno kepada Presiden Soviet, "Aku sangat ingin menziarahinya." Menurut Israel, muazzin Masjid Imam Bukhari menjelang kedatangan Bung Karno pada tahun 1956, kondisi makam tidak terawat dengan baik dan berada di dalam semak belukar. Hingga akhirnya pemerintah Soviet membersihkan dan memugar makam tersebut untuk menyambut kedatangan Soekarno. Penghormatan Soekarno terhadap Imam Bukhari dilakukan dengan cara lepas sepatu dan berjalan merangkak dari pintu menuju depan makam ketika turun dari mobil yang mengantarkannya. Presiden Soekarno merangkak menuju makam, lalu memanjatkan doa dan dilanjutkan sholat serta membaca Al-Quran, ujar Israel. Keterangan tersebut diperkuat oleh Muhammad Maksud, penjaga makam Imam Bukhari, bahwa atas jasa Presiden Soekarno, kompleks Imam Bukhari kini dipugar hingga terlihat sangat megah seperti saat ini, sehingga kompleks makam seluas 10 hektar ini menjadi wisata bagi umat Islam.
di seluruh dunia setelah makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sementara itu, Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Delegasi, saat mengunjungi makam Imam Bukhari pada Sabtu 4 September tahun 2019 mengatakan, kunjungannya bersama dengan delegasi adalah untuk melanjutkan silaturahmi yang pernah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, di tahun 1956 dan 1961 saat berkunjung ke Samarkand, serta menyampaikan amanah Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri, yang juga putri Presiden Soekarno, yang berpesan agar bangsa Indonesia menghormati Imam Bukhari sebagai seorang perawi Nabi Muhammad SAW, yang hadis-hadisnya menjadi rujukan umat Islam sedunia. Basarah berharap hubungan baik antara Uzbekistan dan Indonesia, baik pemerintah Indonesia dengan pemerintah Uzbekistan maupun masyarakat Indonesia dengan masyarakat Uzbekistan, yang khususnya mayoritas beragama Islam. Hubungan kedua negara dapat ditingkatkan dengan kerjasama kebudayaan dan pariwisata. Salah satunya menjadikan makam Imam Bukhari sebagai destinasi wisata religi bagi masyarakat Muslim Indonesia. Dan sebaliknya, makam-makam tokoh yang mensyiarkan Islam di Indonesia seperti Wali Songo juga dapat menjadi destinasi wisata religi bagi masyarakat Uzbekistan ke Indonesia. Selain destinasi wisata lainnya seperti Bali, Pulau Komodo, dan lain-lain sebagainya, kata Basarah. Soekarno tidak hanya menemukan makam Imam Bukhari. Di Rusia juga ada sebuah masjid yang memiliki keterkaitan dengan bangsa Indonesia. Masjid itu adalah Blue Mosque alias Masjid Soekarno. Masjid Soekarno terletak di kota Saint Petersburg, Rusia. Pada tahun 1956, tepatnya di bulan September, Presiden Soekarno melakukan lawatan ke negeri Rusia yang dahulu bernama Uni Soviet. Dalam lawatan itu, kota Saint Petersburg dahulu bernama Leningrad masuk dalam agenda kunjungan. Usai mengunjungi beberapa pabrik di Leningrad, tiba-tiba mata Soekarno tertuju pada sebuah bangunan berbentuk kubah biru yang tampak mencolok dari kejauhan. Soekarno pun ingin berhenti dan berkunjung ke bangunan itu. Bung Karno meyakini bangunan itu adalah sebuah masjid. Dalam taksiran Soekarno, bangunan itu jika sebuah masjid mampu menampung lebih dari 3.000 muslim bersembahyang berjamaah di dalamnya. Meskipun sempat dilarang oleh tentara Uni Soviet, namun Soekarno bersikeras untuk berkunjung ke sana. Dia bahkan membatalkan beberapa agenda demi berkunjung ke masjid cantik tersebut. Namun Soekarno mendapati kondisi dalam masjid lusuh dan tidak terawat. Itu lantaran di era pendudukan Uni Soviet, masjid masih ditutup dan tidak boleh digunakan. Masjid pun beralih fungsi jadi sebuah gudang. Bung Karno merasa sedih karena masjid secantik itu hanya berfungsi sebagai gudang. Akhirnya dia mengutarakan kesedihannya kepada pemimpin Uni Soviet kala itu. Bung Karno meminta agar masjid itu dikembalikan fungsinya sebagai tempat beribadah.